Bab 136. Sarjana Abad Pertengahan. Saat King Xuan selesai berbicara, ekspresi seorang kultivator wanita, yang berdiri di atas pedang terbang, tiba-tiba menjadi gelap dan menjadi gelisah setelah mendengar kata, Maliang. Dia mengatupkan giginya, berhenti, dan berbalik. Wanita ini sangat cantik, tetapi ekspresinya sangat jelek saat dia datang. Wanita ini adalah orang yang Maliang tidak bisa lepas dari pikirannya bahkan di medan perang asing, adik magang juniornya, Susi. Dia menyapa King Xuan, lalu menatap Wang Lin dengan ekspresi jelek dan mata dingin saat dia berkata, dari mana pelaku kejahatan ini berasal? Anda berani berpura-pura menjadi murid War Gatslin. Saudara King Xuan, tolong bantu saya membunuh orang ini. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan jarum hujan hitam 2 inci muncul di tangannya. Dia dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya dan jarum hujan dengan keras menyerang Wang Lin. Untaian cahaya abu-abu menyebar dari jarum, menciptakan hujan jarum. Pancuran jarum menutupi langit, lalu menghujani Wang Lin. King Xuan terkejut. Dia tidak bertindak, tetapi mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mencibir di dalam. Dia mengulurkan tangan, membentuk tangan raksasa dengan teknik gaya tariknya, dan dengan mudah menangkap semua jarum. Dia menyeka indera ilahi pada mereka, mendengus, lalu dengan santai memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Wajah cantik wanita muda itu tiba-tiba menjadi pucat saat aliran darah mengalir dari bibir merahnya. Tubuhnya berguncang, dan pedang terbang di bawah kakinya kehilangan kilaunya. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya. Dalam ingatannya, Maliang tidak mungkin memiliki kekuatan semacam ini. Belum lagi menghentikan harta sihirnya, tetapi juga untuk bisa begitu saja menghapus indera ilahinya darinya. Hatinya kacau ketika dia memikirkan hal ini. Tepat pada saat ini, 3 lampu pedang datang dari tengah pasukan pembudidaya. Ketika mereka tiba, mereka mengungkapkan 3 pemuda. Salah satunya adalah Yang Xiong. Dia menatap wanita itu sekali, lalu berbalik ke King Xuan dan berkata, maaf telah mengganggumu, saudara King Xuan. Magang junior Maliang memang murid kuil Dewa Perang. Terima kasih telah membimbingnya ke sini. King Xuan memandang mereka dengan penuh arti. Dia tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah dia menjauh sedikit, dia berbalik dan melihat Yang Xiong sangat menghormati Maliang. Ini mengejutkannya. Setelah merenung sebentar, dia mengubah arah dan pergi menuju sekte Hetu. Yang Xiong mengabaikan semua orang di sekitarnya dan berbisik kepada Wang Lin, apakah Tuan mengenal leluhur Feng Luan? Orang di kereta Phoenix 5 warna adalah dia. Dia menyuruhku untuk membawamu padanya. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan pembudidaya yang terus bergerak. Di tengah, ada kereta Phoenix 5 warna, dan berdiri di atasnya adalah seorang wanita mengenakan pakaian pengadilan. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan meliriknya. Ekspresi Wang Lin tenang karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Nenek moyang Feng Luan ini adalah wanita parubaya yang sama yang datang untuk darah esensi jiwa Zhou Zihong. Setelah merenung sedikit, dia bergerak ke arahnya bersama Yang Xiong. Ketika dia melewati Susi, dia menatapnya dengan tatapan kejam dan diam-diam menempatkan sepotong perasaan ilahi padanya. Indera ilahi ini akan aktif setelah 1 bulan dan kemudian gadis ini akan mati. Setelah mengalami peristiwa di Zhao,
Wang Lin memutuskan dia akan melenyapkan siapa saja yang memiliki niat buruk terhadapnya, baik pria maupun wanita. Dia akan menggigit tunas sebelum hal lain bisa terjadi. Karena Susi ini menyerang lebih dulu, maka dia tidak bisa menyalahkannya karena kejam. Yang Xiong memandu jalan dan bisik, ketika Lin Tao membuat salinan peta, dia ditangkap oleh leluhur Feng Luan, jadi peta itu saat ini ada di tangannya. Lin Tao juga dihukum. Jika bukan karena migrasi, dia akan dikurung selama 10 tahun. Ekspresi Wang Lin normal, tetapi dia menjadi lebih berhati-hati dan mengikuti Yang Xiong ke kereta Phoenix 5 warna. Yang Xiong berhenti setelah tiba di dekat kereta, tetapi Wang Lin melewatinya. Dia tiba di depan leluhur Feng Luan, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, Wang Lin menyapa senior. Wanita itu mengalihkan pandangannya dari pertempuran dan menatap Wang Lin. Dia dengan lembut bertanya, Wang Lin adalah nama aslimu. Wang Lin diam-diam mengangguk. Nama Wang Lin terlalu umum, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Jika diketahui olehnya bahwa dia berbohong tentang namanya, maka itu akan menjadi buruk. Wanita itu melihat pasukan pembudidaya yang maju. Dia merenung sedikit sebelum berkata, saat ini, negara Hou Fen dalam bahaya. Begitu kita mencapai Xuan Wu, akan ada pertempuran besar lainnya. Dengan demikian, kita bisa melupakan masalah ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Jika seseorang mengganggumu, aku bisa melindungimu, tapi hanya sekali. Setelah aku membantumu, maka aku tidak lagi berutang padamu karena telah menyelamatkan Si Hong. Saat Feng Luan selesai berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap. Di medan perang yang jauh, 10 gunung berapi besar dicabut dari tanah dan dilempar ke samping oleh 10 pembudidaya Nas Chen Sol. Semua binatang api berserakan, tetapi beberapa dari mereka terkena dampaknya dan berubah menjadi pasta. Dengan menggunakan kesempatan ini, pasukan pembudidaya menyerbu melalui celah dan menghancurkan sekitar 20.000 pasukan binatang api yang mengejar Wang Lin. Pedang terbang menyerbu ke celah satu per satu. Begitu celah dibuka, para pembudidaya sudah menang. Lagi pula, tujuan mereka bukan untuk melenyapkan binatang api, tetapi untuk melarikan diri. Feng Luan menatap medan perang. Kereta Phoenix tiba-tiba maju dan menerobos juga. 16 binatang api raksasa ditahan oleh pembudidaya Nas Chen Sol. Mereka meraung berulang kali, tetapi akhirnya berhenti dan menatap dengan dingin pada pasukan pembudidaya yang melarikan diri. Kemudian mereka mengaitkan tangan mereka bersama-sama dalam gelombang aneh dan gelombang raungan seperti sebelumnya datang dari mulut mereka. Tak lama kemudian, garis merah keluar dari dahi mereka membentuk cincin api. Saat cincin api muncul, 16 monster api raksasa menunjukkan ekspresi pengabdian dan mengeluarkan geraman sedih. Tubuh mereka menyusut dengan cepat saat semburan energi merah gelap memasuki cincin api. Proses ini berlangsung lebih dari 1 jam. Beberapa pembudidaya memperhatikan perubahan itu dan datang untuk menghentikan mereka, tetapi ketika mereka mendekat, mereka berubah menjadi debu oleh kekuatan penghancur. Setelah melihat ini, tidak ada orang lain yang berani mendekat. 1 jam kemudian, tubuh 16 monster raksasa telah menghilang. Mereka semua menyatu dengan cincin api. Cincin itu tidak bertambah besar, tetapi warnanya sekarang merah tua. Akhirnya, diam-diam pecah menjadi bintik merah kecil dan menghilang. Pada saat ini, semua binatang api di dalam Hou Fen berhenti bergerak dan berlutut di tanah, mengeluarkan suara sedih pada saat bersamaan.
Tiba-tiba, salah satu binatang api jatuh ke tanah dan mulai berkedut. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat setitik cahaya merah di dahinya. Tubuhnya membesar dengan cepat dan dalam waktu kurang dari 1 jam, tingginya mencapai 10 kaki. Tak lama setelah itu, satu binatang api demi satu disentuh oleh titik merah dan tubuh mereka dengan cepat tumbuh. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua binatang api di Hoven tampaknya telah mengalami perubahan. Kekuatan mereka juga meningkat 10 kali lipat. Binatang buas yang berubah terbang ke udara dan mengejar pasukan pembudidaya. Semakin banyak binatang api yang berubah bergabung dalam pengejaran. Adegan ini terlihat sangat mengintimidasi. Adapun pasukan kultivator, dari 10 kultivator Naschen Sol yang kembali dari pertempuran, 4 kembali ke kelompok Wargatsrin. Salah satu lelaki tua dengan wajah pucat menyapu kereta dan mengunci Wang Lin. Suaranya dingin saat dia bertanya, junior ini yang memikat binatang api ke sini. Wang Lin menatap pria tua itu dengan tatapan dinginnya dan mengangguk. Pria tua itu mengeluarkan beberapa dengusan dingin, lalu tangan raksasanya meraih ke arah Wang Lin. Wajah Feng Luan sedikit menggelap saat dia menamparkan kereta Phoenix 5 warna. 5 burung Phoenix berwarna muncul dan mengeluarkan kicauan. Itu mengepakkan sayapnya dan cahaya 5 warna menyebar. Pria tua itu menarik tangannya. Dia menatap wanita itu dan dengan marah berteriak, "Feng Luan, apa yang kamu lakukan? Orang ini tidak hanya memiliki murid kuil Dewa Perang kita, tetapi juga memikat binatang api di sini. Anda harus tahu bahwa lebih dari 1.000 murid Hoven tewas dalam pertempuran itu." Feng Luan mengungkapkan tatapan penuh tekad dan dengan tegas berkata, "Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya." Zhou Jin menatap Feng Luan dengan ekspresi gelap. Dia merenung sebentar, lalu berkata, "Orang ini bukan Maliang, jadi dia bukan murid kuil Dewa Perangku. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, dia juga tidak bisa tinggal di sini." Feng Luan menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apakah kamu bersedia menjadi murid kehormatanku?" Wang Lin dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mengangguk. Mata Zhou Jin menyipit dan menjadi dingin. Tingkat kultivasi Feng Luan sama dengan miliknya, pada tahap awal Naschen Sol, tetapi rekan kultivasinya, Yang Shen, berada pada tahap pertengahan Naschen Sol. Itu tidak benar-benar layak untuk menyinggung dua pembudidaya Naschen Sol atas sesuatu yang kecil ini. Zhou Jin mendengus dan berkata, "Karena saudari magang junior Feng Luan bersedia mengambil orang ini sebagai muridnya, maka saya tentu saja tidak akan mengejar masalah ini lagi." Mengesampingkan identitas orang ini, melihat bahwa ada lebih banyak pertempuran yang akan datang, dengan tingkat kultivasi yayasan pendirian tahap tengahnya, akan sulit untuk memastikan keselamatannya. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dari 3 pembudidaya Naschen Sol yang tersisa, hanya satu yang terbang menuju Feng Luan. 2 lainnya kecut tersenyum dan tersebar. Orang yang terbang ke arah Feng Luan tampak seperti sarjana parubaya. Dia adalah kultivator Naschen Sol tahap pertengahan yang ditakuti Zhou Jin, Yang Shen. Dia memandang Wang Lin dan mengerutkan kening. Dia kemudian menghela nafas pada Feng Luan dan bertanya, "Saudari junior Luan, mengapa kamu melakukan ini?" Feng Luan dengan dingin menatap cendekiawan parubaya itu dan berkata, "Jika bukan karena dia, Hong Er akan mati di medan perang asing. Jika bukan kamu yang menghasutnya, bagaimana Hong Er bisa memasuki tempat berbahaya itu?"
Sarjana parubaya itu berbalik ke arah Wang Lin dan membungkuk dalam-dalam. Setelah dia selesai, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengusapnya. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Giok ini adalah harta tingkat jiwa baru lahir yang saya buat di tahun-tahun awal saya. Saya telah menghapus indera ilahi saya darinya. Setelah Anda menanamkan milik Anda akan dapat menggunakannya untuk melindungi diri Anda sendiri dalam pertempuran yang akan datang." Nomor kedua, Part per Bab 137, Susunan Penyegelan Negara. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira saat ia menerima jimat giok. Sarjana parubaya tidak lagi mengatakan apapun kepada Wang Lin. Dia memasuki kereta Phoenix untuk berbicara dengan Feng Luan. Wang Lin bukanlah seseorang yang tidak tahu tempatnya. Saat cendekiawan parubaya berjalan ke kereta Phoenix, dia pergi dan bergabung dengan barisan tentara. Di perbatasan Hofen adalah Xuan Wu. Bersama dengan para pembudidaya, semua manusia juga bermigrasi bersama keluarga mereka ke Xuan Wu. Binatang api yang mengalami perubahan jarang menyerang manusia sekarang, satu-satunya target mereka adalah Wang Lin. Seiring waktu berlalu, binatang api mulai mengejar. Semakin banyak binatang api muncul di belakang pasukan pembudidaya, menyebabkan tekanan berat membebani kepala semua orang. Ada cekungan raksasa di perbatasan Hofen. Setelah pasukan kultivator tiba di sana, kepala berbagai sekte dan keluarga kultivasi, bersama dengan 19 kultivator Nas Chen Sol, memulai pertemuan rahasia yang penting. Setelah pertemuan selesai, 19 sosok terbang ke udara di atas baskom. Salah satu pembudidaya sekte Lou He berteriak, "Setelah bertahun-tahun belajar, sekte Lou He saya telah menentukan ini sebagai rumah leluhur binatang api, tempat kelahiran binatang roh api. Jika kita memasang segel di sini, itu akan mempengaruhi semua gunung berapi di Hofen. Kemudian, jika kita menggunakan susunan penyegel negara yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita lebih dari 1000 tahun yang lalu, kita dapat menyegel binatang api di dalam Hofen." Salah satu pembudidaya Nas Chen Sol sekte setan jahat melihat ke tanah dan mendengus. "Jika nenek moyang kita sudah menyiapkan sesuatu, lalu mengapa mereka tidak menghapusnya saja daripada membiarkannya menjadi seperti ini?" 3 kultivator Nas Chen Sol dari Kors Sek tidak memiliki peti mati di belakang punggung mereka. Itu berarti mereka hampir sepenuhnya memiliki tubuh mereka. Mereka bertiga memiliki ekspresi paling tenang. Seolah-olah tidak ada yang menarik bagi mereka. Jika bukan karena energi spiritual Hofen saat ini membuat mereka tidak mungkin pulih, mereka bahkan tidak akan terlibat dalam migrasi ini. Kuil lagu leluhur Dewa Perang memutar matanya dan berkata, bahkan leluhur tidak akan dapat memprediksi bahwa bencana ini akan datang. Bahkan jika mereka memprediksinya, mereka tidak akan bisa membantu. Untuk dapat meninggalkan sesuatu dari 1000 tahun lebih yang lalu untuk memberi kita kesempatan untuk hidup sudah cukup baik. Rekan-rekan kultivator, mari kita mulai. Setelah Ancestor Song selesai berbicara, 6 kultivator Nas Chen Sol, termasuk cendekiawan Parubaya dan Feng Luan, berdiri bersama dalam formasi tertentu dan membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Mereka berenam berteriak bersama dan 6 bunga teratai terbang menuju sudut timur baskom. Seluruh baskom bergetar saat awan asap merah melayang ke udara. Setelah itu, Sekte Lou He, Sekte Mayat, dan Sekte Setan Iblis masing-masing menembak bunga teratai di sudut selatan, barat, dan utara.
Lebih banyak raungan bergema di baskom saat semakin banyak asap merah muncul. Asap merah berkumpul di satu tempat dan membentuk banyak bentuk sebelum berubah menjadi cincin berlubang. Pada saat ini, para kultivator Nascent Soul dari keluarga kultivasi yang belum bertindak mengeluarkan senyum pahit. Mereka memukul dahi mereka sendiri dan Nascent Souls mereka muncul. Kemudian mereka terbang ke ruang kosong di dalam ring dan tinggal di sana. Salah satu pembudidaya sekte Louhe berteriak, "Rekan pembudidaya mandiri, bertindaklah sekarang. Apa yang kamu tunggu?" Salah satu Nascent Souls di dalam ring menjawab dengan nada tajam, "Lupakan. Karena 4 sekte besar bersedia membalas kami dengan Nascent Pills, itu hanya kehilangan energi spiritual selama 100 tahun. Aku akan melakukannya." Dengan itu, Nascent Soul membentuk segel dan menyerbu ke dalam asap. Saat dia memasuki asap, Nascent Soul miliknya menghilang seolah-olah telah menyatu dengan kabut. Nascent Soul lainnya mengertakkan gigi dan berganti pakaian. Cincin kabut tidak berubah ukurannya, tetapi ada pergerakan energi spiritual di dalamnya. Arai penyegelan negara yang ditinggalkan oleh leluhur ini tidak hanya mengharuskan keempat sekte untuk bertindak, tetapi juga mengharuskan pembudidaya Nascent Soul untuk menggunakan Nascent Soul mereka untuk memastikan bahwa segel itu sempurna. Warna darah menjadi lebih kuat dan lebih kuat pada lingkaran asap ini saat melayang lebih tinggi ke udara. Segera setelah itu, cincin itu dengan cepat melebar ke arah 4 penjuru Hoven. Semua gunung berapi yang dilewati cincin merah mengeluarkan asap merah. Asap merah dari gunung berapi bergabung dengan cincin dan meningkatkan kecepatan ekspansinya. Setelah 1 jam, cincin itu menutupi seluruh negeri Hoven seperti mangkuk. Arai penyegelan negara telah berhasil dibuka. Setelah susunan penyegelan negara dibuka, hanya manusia biasa yang bisa masuk dengan bebas. Apapun dengan energi spiritual dan di bawah tahap pembentukan jiwa tidak akan bisa lewat. Saat susunan penyegel dibuka, 19 pembudidaya Nascent Soul dari 4 sekte mengambil tubuh pembudidaya Nascent Soul independen. Mereka yang memiliki keluarga telah mempercayakan tubuh mereka kepada mereka sementara mereka yang tidak memiliki keluarga telah mempercayakan tubuh mereka kepada sekte Louhe. Beberapa pembudidaya sekte Louhe berdiri di luar barisan. Mereka membungkuk dan berteriak, "Rekan-rekan pembudidaya, harap tenang saat Anda mempertahankan barisan. Kami berjanji untuk menjaga tubuh Anda tetap aman. Arai ini hanya perlu bertahan 3 bulan. Saya yakin kita akan mendapat tempat di Xuan Wu saat itu. Saya percaya bahwa pada saat itu, negara budidaya yang lebih tinggi juga akan datang untuk memusnahkan binatang buas. Kami secara pribadi akan datang untuk menyambut kepulanganmu." Saat kata-kata itu diucapkan, para pembudidaya Nascent Soul dari 3 sekte lainnya dengan tulus membungkuk tanpa sedikit pun ketidakjujuran. Setelah susunan penyegelan negara dibuka, binatang api mengeluarkan raungan marah dan menghantam penutup merah. Setiap kali mereka menabraknya, penghalang itu akan bergetar, tapi tidak satu pun dari mereka bisa menembusnya. Sekarang setelah mereka berhasil menghentikan sementara binatang api itu, pasukan pembudidaya bergerak dengan kecepatan tinggi. Orang bisa melihat sinar cahaya yang ditinggalkan oleh pedang terbang menuju Xuan Wu. Di perbatasan Xuan Wu ada beberapa pasukan fana. Manusia ini melongo ke langit saat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepala mereka. Tidak ada yang tahu siapa, tapi seseorang menjerit dan mulai bersujud ke arah langit. Segera,
Semua orang berlutut di tanah, berdoa ke langit. Ada satu orang yang berpakaian seperti seorang kultivator di dalam pasukan. Wajahnya pucat saat dia bergumam, ini adalah pembudidaya Hoven. Dia menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah, tetapi tepat pada saat itu, tawa menyeramkan datang dari langit. Salah satu pembudidaya formasi inti iblis-iblis sekte datang dengan pedang terbang. 3 pedang terbang dengan cepat menembus pembudidaya Parubaya. Kultivator Parubaya mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia dipotong-potong. Pasukan Fana segera berpencar. Bahkan Jenderal Fana pun kabur, takut terjebak dalam kekacauan ini. Puluhan ribu pedang terbang menyerang Xuan Wu dalam sekejap mata. Mereka berhenti di sebuah gunung yang diselimuti kabut. Seorang lelaki tua dengan ekspresi muram bergerak ke depan pasukan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat menghantam gunung. Sinar cahaya keemasan muncul, membentuk layar untuk menghalangi turunnya pukulan. Di bawah layar cahaya ada ribuan pembudidaya. Mereka menatap langit dengan ketakutan di wajah mereka. Seorang wanita tua berjalan keluar dan berteriak, "Rekan-rekan kultivator Hoven, apa artinya ini?" Yang Sen dari kuil Dewa Perang dengan lembut menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas layar cahaya. Ekspresinya polos saat dia meraih dengan tangan kanannya. Light screen segera retak di bawah tekanan dan hancur. Murid wanita tua itu menyusut. Dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali lebih dari 10 kilometer jauhnya. Namun, awan berkumpul di hadapannya dalam bentuk yang Sen. Dia menatapnya dengan tatapan dingin dan melambaikan tangannya ke wanita tua itu tanpa sepatah kata pun. Wanita tua itu meraung saat kepalanya terbentur dan Nas Chen Sol-nya keluar. Saat Nas Chen Sol-nya muncul, tubuhnya hancur oleh kekuatan penghancur. Wanita tua itu ketakutan. Dia baru berada di tahap awal Nas Chen Sol, sedangkan lawannya jelas berada di puncak tahap pertengahan Nas Chen Sol. Hanya ada 3 orang di tingkat kultivasi ini di Xuan Wu. Dia bahkan tidak tega menolak, dia hanya ingin bertahan hidup ini. Yang Sen mendengus dan berteriak, "Kamu tidak akan bisa lari." Mengabaikan Yang Sen, saat layar cahaya gagal, semua pembudidaya formasi inti dan pendirian Yayasan Hoven menyerang. Mereka membunuh semua orang yang mereka lihat, dan dalam sekejap mata, seluruh puncak gunung berlumuran darah. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Gunung besar ini sekarang sepenuhnya ditempati oleh 4 sekte. Puluhan ribu murid berdiri di puncak gunung dengan semua pembudidaya Nas Chen Sol selain Yang Sen di atas mereka. Mata lagu leluhur War Gods Rin seperti kilat. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Ini adalah perang tanpa benar atau salah." Jika kita tidak dapat membangun pijakan di Xuan Wu dalam waktu 3 bulan, maka kita harus menghadapi binatang api. Binatang api tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak memiliki energi spiritual untuk dikembangkan. Mulai hari ini, War Gods Rin, Evil Demon Sect, Low He Sect, dan Course Sect akan menjadi Hoven Union. Setiap murid dari persatuan Hoven akan diberikan harta formasi inti, dan setiap murid formasi inti akan diberikan harta jiwa baru lahir. Selama perang, semua yang kamu rampas adalah milikmu. Serikat pekerja tidak akan mengambilnya dari Anda. Murid, ini adalah perang, tetapi saya pribadi ingin Anda semua melihatnya sebagai invasi untuk bertahan hidup. Seorang kultivator Nas Chen Sol dari Sekte Low He di samping mengeluarkan batuk dan berkata, "Selain harta,
kalian masing-masing akan menerima jimat batu giok yang dapat digunakan untuk mencatat jumlah musuh yang telah kalian bunuh. Siapapun yang membunuh 100 kondensasi kilapisan kelima atau pembudidaya yang lebih tinggi, atau 10 pembudidaya yayasan pendirian akan diberikan 10 batu roh berkualitas menengah. Siapapun yang membunuh 200 kondensasi kilapisan kelima atau kultivator yang lebih tinggi, 20 kultivator pendirian yayasan, atau 1 kultivator formasi inti akan diberi hadiah 10 botol pil roh. Bab 138. Pil surga jauh. Seorang pria yang sangat kurus dan tua keluar dari bagian sekte Louhe. Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya kusam, seolah-olah jiwanya tidak ada di sana. Matanya menoleh dan kemudian dia berkata, siapapun yang membunuh musuh paling banyak setiap bulan akan diberikan pil surga jarak jauh. Saat pil surga jauh disebutkan, Wang Lin memperhatikan bahwa semua pembudidaya di sekitarnya menjadi tegang dan napas mereka menjadi tidak teratur. Ada beberapa informasi tentang pil surga jauh dalam ingatan Ma Liang. Tidak ada lebih dari 30 pil ini di Houfen dan dapat dianggap sebagai salah satu pil teratas di Houfen karena dapat meningkatkan peluang seseorang untuk membentuk intinya. Jika seseorang yang baru membentuk inti mereka mengkonsumsinya, maka mereka akan segera memasuki tahap awal formasi inti dan menstabilkan. Bahan utamanya sudah lama punah, 30 atau lebih pil ini diawetkan dengan hati-hati sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah itu, 5.000 pembudidaya dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing dengan misinya sendiri. Wang Lin ada di antara mereka. Tim harus menyebar dan membunuh setiap pembudidaya yang mereka lihat. Kultivator Naschen Sol juga akan ada untuk membantu menangani musuh Naschen Sol kultivator. Wang Lin ditugaskan ke pasukan ke-8 dari Brigade ke-10. Ada total 30 orang di regu ke-8, semuanya dari berbagai sekte. Itu berisi 5 pembudidaya yayasan pendirian, sedangkan sisanya adalah pembudidaya kondensasi kilapisan ke-13 atau ke-14. Orang yang memimpin mereka adalah kultivator core formation dari Evil Demon Sect. Untuk beberapa alasan, Wang Lin adalah satu-satunya orang dari War God Shrine dalam pasukannya. Misi mereka adalah membantu Brigade ke-10 mengendalikan urat roh berukuran sedang. Sebagai kultivator pendirian Yayasan Kuil Dewa Perang, Wang Lin menerima harta formasi inti. Harta karun ini tidak terlalu kuat. Itu bisa digunakan berkali-kali, jadi kualitas setiap serangannya rendah. Tidaklah pantas untuk mengatakan itu cukup lemah. Sebelum dia pergi, Feng Luan memerintahkan seseorang untuk memanggil Wang Lin. Feng Luan berdiri di depan jendela sebuah loteng yang indah memandangi Houfen. Setelah sekian lama, dia membuang sepotong batu giok dan berkata, Hong Er berkata bahwa kamu sangat kuat di medan perang asing, jadi mengapa tingkat kultivasimu hanya di tahap tengah pendirian yayasan? Wang Lin menangkap batu giok itu. Setelah menyapunya dengan perasaan sucinya, ekspresinya menjadi aneh. Batu giok ini berisi sebagian kecil peta. Itu termasuk sekitar 7 atau 8 negara di utara Houfen. Itu bahkan menunjukkan peringkat masing-masing negara dan produk apa yang mereka ketahui. Setelah merenung sedikit, matanya berbinar. Dia bisa menebak makna tersembunyi di balik kata-katanya. Feng Luan melambaikan tangannya dan berkata, ada total 3 bagian di peta ini. Jika Anda dapat membunuh 50 pembudidaya yayasan pendirian, saya akan memberi Anda bagian kedua.
Jika pada akhir perang Anda dapat membunuh 150 atau lebih pembudidaya yayasan pendirian, saya akan memberi Anda bagian terakhir. Wang Lin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerti apa yang diinginkan Feng Luan. Tidak ada yang namanya amal di dunia ini, hanya pertukaran yang tidak adil. Dibandingkan dengan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya di Ho Fen, Feng Lou ini setidaknya cukup simpatik. Karena masalah dengan Zhou Zihong, dia berurusan dengan masalah dia merasuki tubuh Ma Liang. Adapun peta, niatnya jelas. Jika Wang Lin memiliki kemampuan, dia dapat memiliki peta, tetapi jika tidak, maka dia tidak dapat menyalahkan siapapun jika dia mati di medan perang. Wang Lin awalnya tidak bermaksud ikut campur dalam perang ini, tapi sekarang dia punya rencana lain. Peta itu hanya satu alasan. Pil jarak surga itu adalah alasan utamanya. Sebuah pil yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan intinya adalah sesuatu yang harus dia miliki. Menurut rencananya, dia sudah memiliki peluang besar untuk membentuk intinya begitu dia membuat 3 inti dinginnya, tetapi masih ada kemungkinan gagal. Wang Lin benar-benar mengantisipasi mencapai tahap formasi inti. Begitu dia berhasil membentuk intinya, dia akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap Nas Chen Sol. Dengan demikian, dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Dengan pil jarak surga dan metode kenaikan dunia bawah, dia 80% percaya diri dalam membentuk intinya. Memikirkan hal ini, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat. Tim invasi dari Serikat Ho Fen menyebar pada hari kedua. 10 pembudidaya Nas Chen Sol mengelilingi area tersebut. Saat kultivator Nas Chen Sol musuh muncul, mereka akan segera berteleportasi. Sebuah tim yang terdiri dari 30 pembudidaya terbang ke utara dengan pedang terbang mereka dan berhenti di atas gunung yang sunyi. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa, yang matanya kadang-kadang menunjukkan niat membunuh yang kuat, dengan bangga berkata, para pembudidaya Brigade ke-10 telah memulai serangan mereka terhadap orang-orang di sekitar Venaroh. Saya yakin bala bantuan akan datang, jadi tugas kita adalah menghentikan siapapun yang melewati area 500 km ini. Kalian semua, sebarkan dan segera laporkan kepadaku jika kalian menemukan sesuatu. Dengan itu, lelaki tua itu duduk di tanah dan menutup matanya. Orang tua ini, Zhang Zili, adalah kapten dari Regu ke-8, seorang kultivator formasi inti tahap awal dari Sekte Setan Jahat. Dia hanya peduli pada 5 pembudidaya yayasan pendirian, sisanya tidak layak untuk diperhatikan. Wang Lin mengambil satu langkah dan terbang jauh ke kejauhan. Dia mendarat di atas kanopi dan mulai berkultivasi. Adapun anggota tim lainnya, mereka semua menyebar untuk mencari tempat berkultivasi. Segera, itu benar-benar sunyi di daerah itu selain dari suara nafas. Zhang Zili membuka matanya dan memandang sekelilingnya dengan jijik. Dia sangat tidak puas ditugaskan di tempat ini. Dalam pikirannya, dia harus berada di pasukan utama, menyerang sekte musuh. Jika memang begitu, akan ada cukup target untuknya. Tapi sekarang dia ditugaskan ke tempat ini di mana bahkan tidak ada jaminan bahwa akan ada bala bantuan bagi mereka untuk berhenti. Waktu perlahan berlalu. Tiba-tiba, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat ke kejauhan dan mencibir. Pada saat ini, Zhang Zili juga menyadari perubahan itu dan berdiri. Dia melihat ke kejauhan dan melihat lebih dari 10 pedang terbang datang ke sini. Dia menjilat bibirnya dan meludahkan cahaya hitam.
Saat cahaya hitam muncul, itu berubah menjadi gunting. Dia melambaikan tangannya dan gunting terbang keluar. Dia mengeluarkan senyum berbahaya dan berteriak, "Bunuh." Dengan itu, dia mengambil langkah dan tubuhnya melesat seperti pedang. Pasukan kedelapan lainnya terbang ke udara untuk membentuk blokade. Kedua belah pihak tidak membuang waktu untuk berbicara. Saat mereka melihat satu sama lain, mereka menyerang. 15 atau lebih pembudidaya Xuanwu semuanya adalah pembudidaya Yayasan Pendirian. Jadi ketika mereka melihat Zhou Zili, 8 dari mereka meletakkan formasi pedang yang sangat aneh dan mengepung Zhou Zili. Tiba-tiba, Zhou Zili terjebak di dalam formasi, tidak bisa kabur. Ini menyebabkan dia mengutuk dengan keras. 7 orang yang tersisa memulai pertempuran mereka dengan regu ke-8. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan karena dia harus mendapatkan peta dan pil jarak surga. Pada saat ini, tubuhnya bergerak dan dia menembakkan pedang terbangnya. Seperti kilat, pedang menembus dada kultivator Yayasan Pendirian, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Jirilem Divine Sense-nya menyebar dan mata 6 pembudidaya Yayasan Pendirian yang tersisa segera redup. Kemudian pedang terbangnya dengan cepat menusuk dada mereka. Dari sudut pandang orang luar, ketujuh pembudidaya yayasan ini mati karena pedang Wang Lin. Sedikit yang mereka tahu bahwa jiwa para kultivator ini telah dihancurkan. Saat 7 pembudidaya Yayasan Pendirian meninggal, kedua belah pihak benar-benar terkejut. Apakah itu 8 pembudidaya yang mengelilingi Zhou Zili, atau anggota regu ke-8 lainnya? Tatapan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Pedang terbang pembunuh itu saat ini melayang di sekitar Wang Lin, melepaskan aura yang sangat dingin. Wajah 8 orang yang mengelilingi Zhou Zili langsung memucat. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, "Mundur." Tak lama kemudian, 8 dari mereka dengan cepat mundur dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Zhou Zili memandang Wang Lin dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Dia tidak yakin dia bisa membunuh 7 pembudidaya Yayasan Pendirian dalam sekejap seperti itu. Dia percaya bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya agar terlihat seperti pembudidaya Yayasan Pendirian tahap menengah. Dia diam-diam mengutuk, tetapi tiba-tiba berpikir bahwa ide ini sangat bagus. Begitu musuh lengah, itu akan menciptakan peluang besar. Tetapi tidak satu pun dari hal-hal itu yang penting saat ini. Ke-8 pembudidaya Yayasan Pendirian itu dapat menggunakan semacam formasi untuk menjebaknya. Ini agak terlalu memalukan, terutama ketika itu terjadi di depan timnya sendiri. Wajah Zhou Zili muram saat dia keluar untuk mengejar mereka. Saat dia hendak mengejar, 8 pembudidaya menggunakan beberapa teknik aneh yang membuat gas putih keluar dari tubuh mereka. Gas putih mengelilingi kaki mereka dan membuat kecepatan mereka meningkat 1 kali lipat. Zhou Zili mencibir. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekannya di dadanya. Tiba-tiba, dia memuntahkan inti emas yang memancarkan energi spiritual yang kental. Setelah menunjuk dengan jarinya, inti emas melesat keluar dan dengan cepat mengejar 8 pembudidaya Yayasan Pendirian. Inti emas menabrak mereka bertiga sebelum kembali padanya. 3 orang yang terkena batuk darah dan jatuh dari langit. 5 yang tersisa bahkan tidak peduli saat mereka mendorong tubuh mereka hingga batas untuk melarikan diri. Zhou Zili meraung marah tepat saat tubuh ke-5 orang yang melarikan diri itu tiba-tiba lemas dan jatuh dari langit.
Zhang Zili tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati saat melihat Wang Lin mendekat dari kejauhan. Setelah melihat ini, ekspresinya dengan cepat berubah. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara Wang Lin. Tidak kurang dari 100 pembudidaya datang dari belakang kita. Dengan itu, dia melewati tubuh Zhou Zili dan menghilang di kejauhan. Pada saat yang sama, Zhou Zili juga melihat lebih dari 100 pedang terbang di kejauhan. Dia berbalik untuk pergi dan melihat bahwa Wang Lin telah menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk. Anggota regu ke-8 lainnya melihat bahwa segala sesuatunya berjalan ke selatan dan mundur menuju Venaroh. Setelah Wang Lin terbang jauh, dia memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum memasuki tanah dengan teknik pelarian bumi dan bergerak ke selatan. Dia baru saja membunuh 12 pembudidaya yayasan pendirian, jadi dia hanya membutuhkan 38 lagi untuk mendapatkan bagian kedua dari peta. Ini akan sangat sulit jika dia bepergian dengan rekan satu timnya. Meskipun tidak akan simen itu, dia harus bergerak sendiri jika dia ingin mendapatkan cukup banyak pembunuhan untuk mendapatkan pil surga jauh. Ratusan pedang terbang menuju Venaroh. Wang Lin menatap mereka dengan tatapan dingin dan mengikuti mereka. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.